Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Kabar ibu, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Teteh, hari ini Teteh sudah sampai tema 2, subtema 3. Wah, hampir mau selesai ya buku paket tematik 2-nya. Nah, Teteh, tematik 2 subtema 3 itu tentang apa ya? Kalau subtema 2 itu tentang manfaat hewan, sekarang tematik subtema 3 itu tentang menyayangi tumbuhan. Teteh boleh lihat di sini apa yang harus Teteh capai. Ini di belakang ibu tumbuhannya kalau tidak disayang akan seperti ini, akan kering tumbuhannya ya, akan kering terus nantinya layu. Nah, jadi ibu harap Teteh bisa menyayangi tumbuhan ya, karena tumbuhan pun makhluk ciptaan Allah. Teteh sudah siap buku paketnya? Silahkan dibuka buku paket penerbit Erlangganya ya. Teteh sekarang sudah siap untuk pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 ya. Silahkan Teteh siapkan ya. Kita buka halaman 65. Sebelumnya coba kita lihat dulu gambarnya. Kita tuh sudah mempelajari manfaat dari tanaman, manfaat dari hewan. Setelah kita mengetahui manfaatnya, kita jadi menyayanginya ya. Di subtema 3 ini tentang menyayangi tumbuhan. Teteh harus dapat menyayangi tumbuhan ya, karena semuanya itu ciptaan Allah. Kegiatan lain apa saja yang dapat dilakukan untuk menyayangi tumbuhan? Ayo ceritakan. Nah, di sini ya ada sekeluarga sedang di halaman rumah. Di halaman rumah yang anak perempuannya menyiram tanaman bunga, berarti itu sayang sama tanaman bunganya ya. Nah, ini ibunya sedang menanam tanaman, berarti itu juga sayang pada tanaman, ditanam tanamannya. Terus ini ayahnya sedang memotong dahan pohon yang sudah tua. Nah, kalau dahan pohon yang sudah tua itu supaya dahan pohonnya tidak jatuh mengenai manusia terus malah membuat luka yang lain, jadi lebih baik dirapihkan ya, dipotong dahannya. Dan ini juga ada anak laki-lakinya sedang bermain di taman ini ya. Oh iya, ini karena rumputnya udah tinggi, jadi anaknya itu yang laki-laki mencabuti rumputnya ya, supaya kelihatan bersih tamannya ya. Nah, sekarang kita baca di tempat Pak Usman ada berbagai jenis tanaman. Pak Usman merawat tanamannya dengan baik sehingga tanaman tampak subur dan berbunga indah. Nina pun penasaran dan ingin melakukan wawancara kepada Pak Usman tentang perawatan tanaman. Nah, pernahkah Teteh melakukan wawancara? Ini di toko bunga ya. Di sini berbagai macam jenis bunganya, indah-indah sekali ya. Indah sekali ini. Nina datang bersama ibunya. Teteh bisa baca wawancara Nina dan Pak Usman pada halaman 66. Perhatikan pula kalimat yang diajukan Nina kepada Pak Usman. Jadi kalimat yang diajukan Nina untuk bertanya kepada Pak Usman itu bagaimana ya
bagaimana cara Bapak merawat tanaman mawar supaya tumbuh subur? Terus apa saja yang harus disiapkan, Pak? Itu kata-kata pertanyaan dari Nina ya. Terus apakah ada ketentuan khusus untuk pot tanamannya, Pak? Apa fungsi pecahan bata dan batu-batu kecil itu, Pak? Bagaimana cara menanamnya, Pak? Bagaimana aturan menyiram tanamannya, Pak? Nah, itu Nina bertanya ya, bagaimana agar tanaman terhindar dari penyakit. Terus, apakah ada perawatan khusus lagi yang harus diperhatikan? Tuh pertanyaannya banyak ya. Nina sampai jelas bertanya pada Pak Usmannya, sampai Ninanya paham bagaimana cara menyayangi tanaman. Nah, kalau sudah tadi ya dari toko bunga itu ibu jadinya membeli beberapa tanaman mawar di tempat Pak Usman ya. Ibu menanam tanaman mawar tersebut di dalam pot. Setiap hari Nina membantu ibunya menyiram tanaman mawar tersebut. Nina mengamati pertumbuhannya. Nah, Nina mengamati pertumbuhan bunga mawar. Nina mengukur tinggi tanaman mawar menggunakan penggaris. Nah, Teteh siapkan penggaris. Coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris. Letakkan bilangan-bilangan tersebut berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang berurutan tersebut juga dapat dituliskan pada garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan berikut. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. 4 langkah mulai dari 0. Selanjutnya 2 satuan ke kanan. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Hasilnya 6. Ya, jadi Teteh boleh nanti coba penggarisnya ya untuk menghitung misalnya tanaman mawarnya tuh tadinya 4 cm tumbuhnya, terus 2 hari kemudian setelah diukur lagi dari 4 cm itu menjadi 6 cm ya, ternyata bertambah 2 cm dalam 2 hari itu. Jadi 1 hari 1 cm pertambahannya. 4 ditambah 2 cm jadi 6 cm. Nah, selain dijadikan tanaman hias dan bahan masakan, beragam jenis tumbuhan juga dapat dijadikan motif hias pada kain. Perhatikan gambar motif tumbuhan pada kain batik berikut. Wah, bagus sekali ya. Motif manakah yang Teteh sukai? Warna apa yang digunakan pada motif hias tersebut? Jadi di sini biasanya samping batik, motifnya itu dari tanaman, dari bunga gitu ya. Ini tapi warnanya tuh bagus ya, cerah. Dan ini bisa dipakai laki-laki dan perempuan kalau sudah jadi baju ya, mau dibuat kemeja ya, atau mau dibuat gamis juga bisa ini untuk perempuan. Nah, ternyata agar motif hias tampak lebih indah, hal yang harus kita perhatikan adalah garis dan warna. Ya. Macam-macam garis antara lain sebagai berikut. Ada garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Warna juga dapat membuat karya seni menjadi lebih menarik. Ada banyak warna di sekitar kita. Beberapa warna dapat dicampur dengan warna lain dan menghasilkan warna yang baru. Nah, jadi
warna primer atau warna utama ya, yang bisa kita campur-campur itu menjadi warna lain. Biasanya warna primernya itu warna merah, kuning, dan biru. Kalau kuning ditambah merah ya warnanya jadi oranye. Kalau kuning ditambah biru warnanya jadi hijau. Dan sedangkan merah ditambah biru warnanya jadi ungu. Begitu ya. Ada yang nantinya tuh merah ke oranye-oranyean, ada kuning yang ke oranye-oranyean, ada yang kuning kehijauan, ada yang biru kehijauan, ada yang biru keunguan ya, atau ada ungu kemerahan. Itu juga pencampuran warna. Sekarang kita latihan. Nomor 1, bacalah kembali wawancara Nina kepada Pak Usman. Setelah itu jawab pertanyaan berikut. Yang A, apa tujuan Nina mewawancarai Pak Usman ya? Berarti Nina ingin tahu hal apa. Yang B, bagaimana cara memilih media untuk menanam tanaman mawar? Pak Usmannya tadi menjelaskan ya, media yang baik untuk menanam tanaman mawar itu medianya apa ya, bahannya itu apa. Nomor 2, lengkapi garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Nah ini ya buat garis bilangannya lurus, terus pakai penggaris ya, Tete harus pakai penggaris 1 sampai 10 cm. Nah ini mulai dari 11 cm, habis 11 berarti dalam kotaknya isi bilangan angka yang hilangnya angka berapa ya. Di situ udah ada angka 14, berarti yang dilewatinya angka 12, 13. Nah isikan ya ke yang hilangnya. Berarti setelah angka 11 berapa, terus setelah angka 14 berapa ya, sebelum angka 14 berapa. Yang B juga begitu ya, sebelum angka 25 angka berapa, setelah angka 26 angka berapa. Begitu isi angka-angkanya di dalam kotak. Nomor 3, tentukan hasil penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. 8 ditambah 2 sama dengan berapa. Jadi Tete bisa dikasih di penggarisnya ya, kasih titik di angka 8, lalu loncat ke sebelah kanan dua kali loncat, 1, 2. Nah berhenti dilingkari di angka 10, jadi 8 tambah 2 itu 10. Jadi loncat ke sebelah kanan 2 kali kalau ditambah 2 ya, 1, 2. Nah itu hasilnya nanti pakai penggaris. Nomor yang bagian B juga gitu ya, C dan D. Nomor 4, warnai gambar motif hias tumbuhan di bawah agar lebih menarik. Nah berarti Tete harus siapkan pensil warnanya ya. Silahkan di buku paketnya Tete hias warnai sesuai dengan keinginan Tete tentang subtema 3 menyayangi tanaman. Sudah pembelajaran satunya, kita lanjutkan ke pembelajaran 3 ya. Kita buka halaman 77 buku paket. Masih di buku paket tematik tema 2-nya. Tete yang berbahagia, masih siap belajar? Siap ya? Oke, bagus. Ayo membaca teks tentang peran hutan. Halaman 77 ya. Di situ ada gambar. Informasi apa saja yang kamu temukan setelah membaca teks tersebut? Ayo buat pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks. Di situ pertanyaannya, apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Di sini ada ya. Jadi manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan itu ya itu rumahnya hewan dan tumbuhan ya. Itu tempat tinggalnya hewan dan tumbuhan. Ini gambarnya hutannya kebakaran tuh. Hutannya jadi hutannya kena api merah tuh. Besar sekali. Nah, kalau sudah hutannya terbakar seperti itu, jadi hutannya gosong, tanamannya pada mati. Nah, bagaimana nasib hewan dan tanaman yang ada di hutan tersebut kalau hutannya kebakaran?
ya. Bisa seperti itu juga. Apa akibatnya untuk manusia ya jika hutannya itu gundul seperti itu ya, tadi tanamannya mati, akan terjadi apa, bencana apa ya, bisa teteh buat pertanyaannya. Nah masih ingat kan kalau misalnya kita dapat membuat motif hias dari tanaman? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Gambarkan sketsa pola ragam hias. Jadi, gambar motif hias tumbuhan di buku gambar ya dengan rapi. Nah, gambar garis lengkung. Terus, hiasi motif hias misalnya menggunakan variasi garis. Ya, dikasih daun ya. Warnailah gambar agar lebih indah. Daun biasanya warnanya apa ya? Kita latihan soal. Nomor 1, bacalah teks berikut. Lalu buatlah 3 pertanyaan sesuai dengan teks. Hutan lindung Sungai Wain atau HLSW merupakan salah satu objek wisata alam di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Hutan ini tidak hanya dijadikan objek wisata, namun juga sebagai tempat pelestarian beruang madu yang merupakan maskot kota Balikpapan. Hutan ini juga merupakan rumah bagi beberapa satwa dan tumbuhan khas Kalimantan. Banyak wisatawan yang datang ke tempat ini. Dengan berwisata ke tempat ini, para wisatawan tidak hanya melihat pemandangan indah, namun juga dapat menambah pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan di sana. Nah, jadi Teteh buat 3 pertanyaan dari teks yang tadi ya. Tadi hutan wisatanya itu maskotnya tuh hewan apa ya? Boleh ditanyakan, buat 3 pertanyaan. Nomor 2, buatlah garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan berikut. Nah, Teteh pakai penggaris ya buat garis bilangannya. 6 ditambah 5. Jadi dari 0 tuh langsung loncat ke angka 6, terus melangkah lagi ke kanan 5 langkah. Nah, Teteh pasti bisa menemukan angka 11 di situ, lingkari ya. Nah, gambarkanlah garis bilangannya ya. Silakan sama yang A, B, C, D. Nah, bagaimana Teteh? Tadi kita sudah belajar video pembelajaran tentang menyayangi tumbuhan. Teteh sudah dapat menyayangi tumbuhan? Seperti dalam Al-Quran juga, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5, dan bumi itu kering, lalu kami menurunkan air di atasnya, sehingga suburlah atau hiduplah bumi itu, dan berkembanglah tanaman-tanaman yang indah. Nah, berarti kalau kita ingin bumi kita indah, kita harus dapat menyayangi tumbuhan dengan cara menanam pohon dan merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.